Penyanyi Nindi Ayunda tampaknya terus berjelaga. Ketenangannya terus terusik. Selain kerap diserang komentar pedas oleh seterunya Nikita Mirzani, Nindi juga dibayang-bayangi ultimatum Bareskrim Polri yang sudah memaklumatkan siapa saja yang mengetahui keberadaan Dito Mahendra tersangka dengan kepemilikan senjata api ilegal akan segera diproses. Lantas benarkah ultimatum itu diarahkan pada Nindi? Nindi Ayunda yang pacarnya sudah dipanggil, pertama belum datang, kalau nggak salah minta bikin surat, tapi kita tetap panggilan kedua. Belum. Nanti akan dilayangkan panggilan kedua. Ya, panggilan akan pertamanya manggil, Pak. Tidak datang. Selain mengultimatum siapa saja yang dekat dengan Dito, apalagi mengetahui keberadaan Dito, polisi juga dalam waktu dekat akan segera memanggil Nindi Ayunda, wanita yang disebut-sebut dekat dengan Dito. Bahkan Nikita Mirzani sempat menuding jika Nindi dan Dito diam-diam sudah menikah secara siri. Lantas, akankah Nindi berani memenuhi panggilan polisi? Ketemu sama gua, jangan harap lepas lo. Nindi Ayunda, ngapain lo ke Mabes sebagai istri-istrinya Dito Mahendra? Udah ngaku lu sekarang istri-istrinya. Ya, harus gini sampaikan bahwa kita penyidik tetap profesional, dia akan sebagai saksi. Siap. Sebagai saksi kan belum tentu, bukan berarti tersangka dong. Saksi mempunyai kewajiban untuk hadir. Saksi dipanggil petugas, dipanggil penyidik, itu kewajiban untuk hadir. Kalau tidak hadir, kita bisa melaksanakan upaya, walaupun saksi bisa dimelakukan panggilan kedua. Kalau panggilan kedua juga tidak hadir, kita mempunyai kewenangan untuk membawa, itu saja. Nindi sendiri sejak kasus Dito Mahendra mencuat mengaku beberapa kali sempat diteror orang tak dikenal berbadan tegap. Bahkan saat sesi perjalanannya ke Palembang, ia bahkan sempat mendatangi LPSK guna mendapatkan perlindungan. Saya terbang ke Palembang pada hari Sabtu untuk menemui seseorang di Palembang. Dan kemudian sesampainya saya di sana, saya datang dari Palembang hanya berdua orang, teman saya perempuan. Itu saya berpikir saya datang ke sana punya tujuan baik, ingin menemui seseorang tanpa ada niat sesuatu yang buruk. Setibanya saya di sana, saya langsung ke rumahnya. Ternyata saya dihadang oleh 10 preman. 10 preman ini mengintimidasi saya, tapi alhamdulillah saya masih bisa keluar dari perkampungan tersebut. Mungkin teman-teman bisa tahu daerah Tangga Buntung di sana itu kan sangat serem ya di Palembang. Nindi Ayunda, semuka kotak. Gimana rasanya diteror? Dulu gue diintimidasi, diteror banyak temen-temen gue, Dea, Diol, anak gue yang lagi main. Justru ngelaki lo tuh, si Dito Mahendra tukang pu itu tuh, ya yang cuma dibayar 1,5 sampai 3 juta buat neror rumah gue, nyoret-nyoret rumah gue, teror temen-temen gue. Kakak gue Kak Fitri, sekarang lu rasain lu langsung diteror, lu langsung sama anggota itu. Setelah saya pulang ke Jakarta hari Minggunya karena saya tidak bisa menemui orang tersebut. Akhirnya saya kembali lagi ke Jakarta pada hari Minggu sore tanggal 2 April. Setibanya saya di Jakarta itu saya menuju langsung pulang ke rumah yang ada di Kebayoran karena memang saya mau bertemu dengan adik saya untuk ada hal yang mau saya bicarakan. Gitu. Jadi saya janjian ke sana, ya udah buka puasa bareng sama adik saya. Tapi setelah itu saya menyuruh staf saya untuk mengambil satu barang. Dan dia melihat di depan pagar luar situ ada melihat 3 orang yang berbadan tegap, rambutnya panjang, gondrong, dan seperti orang intel gimana sih gitu loh. Tapi karena saya tidak pernah melihat, jadi saya kurang tahu seperti apa. Saya ini kan warga sipil. Kalaupun saya melakukan tindak kriminal yang harusnya yang menjalankan itu adalah polisi gitu loh, bukan oknum dari TNI gitu. Akhirnya saya melaporkanlah ke Puspom TNI by phone waktu itu. Akhirnya di Puspom TNI itu mereka datang ke rumah dan melihat keadaan situasi sudah clear, baru saya evakuasi.
Selain rencananya polisi akan memanggil Nindi, kemarin rupanya pihak keluarga Dito sudah diperiksa guna mendapatkan informasi di mana keberadaan Dito saat ini. Namun, menurut keterangan polisi, pihak keluarga Dito sama sekali tak mengetahui keberadaan Dito saat ini. Dito sudah kita DPO, sementara tim kami sedang mencari. Kemudian terkait dengan saksi-saksi, kami sudah memeriksa dari pihak keluarga terdekat, sudah kita lakukan pemeriksaan terkait keberadaan yang bersangkutan dan lain sebagainya. Keluarga sampai sekarang juga belum mengetahui keberadaan yang bersangkutan. Tentu saja ini juga sejak awal kami sampaikan, kalau memang terbukti ada yang berupaya menyembunyikan, itu juga ada ancaman pidana tersendiri. Dari hasil pelacakan tim Bareskrim Polri melalui jejak keimigrasian, Dito dikabarkan masih berada di sekitar Indonesia. Namun belum diketahui pasti di mana Dito bersembunyi. Untuk saat ini hasil koordinasi kita dengan keimigrasi bahwa di perlintasan saudara Dito tidak terlihat dalam perlintasan. Artinya yang bersangkutan berada di dalam negeri ataupun di Indonesia. Sementara Nindi yang dikabarkan menjalin kasih cenderung menghindar ketika ditanya ihwal keberadaan lelaki yang pernah memberi kejutan di hari bahagianya. Setiap kali ditanya soal Dito, setiap kali itu pula Nindi berusaha menghindari kejaran juruwarta. Teman-teman media tolong ya. Berita itu berimbang, dan saya tidak pernah memberikan statement apa-apa. Jadi tolong, terlalu banyak sekali soalnya pemberitaannya. Terima kasih. Risiko, itu sudah risiko. Silakan, dan ini sudah saya sampaikan sejak awal. Kalau ada yang menutup-tutupi, menghilangkan barang bukti, tentu saja itu ada ancaman hukuman tersendiri. Pokoknya kalau kalian mau cari tahu di mana keberadaan Dito Mahendra, tanya Bang Haji. Dia bisa mencari tahu. Napasnya Dito aja dia tahu di mana. Nih ya, Bang Haji tahu. Bang Haji aja bisa tahu loh. Tiketnya Nindi Ayunda. Sebelumnya, Dito Mahendra telah ditetapkan sebagai tersangka kepemilikan senjata api ilegal. Dari 14 pucuk senjata api yang ditemukan di rumahnya, 9 diantaranya tidak memiliki perizinan atau ilegal. Namun saat hendak diperiksa, Dito beberapa kali mangkir hingga akhirnya kini berstatus buron. Dan tim kami masih di lapangan untuk mencari yang bersangkutan. Bahkan beberapa polda sudah kami sampaikan untuk membantu untuk mencari yang bersangkutan. Terserah mau seperti apa, sampai kapanpun akan kami cari untuk mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan, pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan terkait kepemilikan senjata yang ada. Di tempat berbeda, tak ingin namanya terseret dalam kasus ex-petinggi Wika Beton yang tengah diperiksa karena adanya dugaan korupsi. Musisi Charlie Van Houten akhirnya buka suara. Melalui kuasa hukumnya, Charlie mengaku mengenal Hasbi, mantan sekretaris Mahkamah Agung saat ada proyek pembuatan lagu. Namun setelah itu mereka putus hubungan. Dia memang aku kenal ya teman kan, dan itu kan teman 4 tahun yang lalu tuh ya main bareng lah gitu posisinya. Tapi dia udah lama juga nggak bertemu dan paling say hi, kabar gitu aja. Waktu itu tuh dulu inget aku, ya aku kan kenal Bang Hasbi ya dari ini ya, karena memang kepentingan ini aja, label artis dulu 5 tahun yang lalu. Beliau masih belum jadi sekma ya, jadi pas nongkrong gitu biasa lah. Jadi tidak ada kenalkan khusus ya, jadi lebih ke say hi, terus ini udah aku kenal gitu aja sih. Terus kebetulan kata Bang Hasbi itu juga istrinya pernah diajar sprint gitu, mereka kadang oh iya salam, dan mereka kenal, dan sampai sejauh ini aku sendiri nggak tahu hubungan mereka apa tuh, nggak ngerti sama sekali. Berita yang berkembang, Charlie merasa dianggap orang yang mengurus kasus-kasus. Charlie tidak suka dengan stigma itu. Itulah kurang lebih. Padahal Dadan itu
lebih dulu kenal dengan Pak Hasbi, kalau menurut pengakuan Charlie. Karena bisa dibuktikan istrinya sendiri adalah mahasiswa bimbingan Pak Hasbi. Charlie juga mengaku mengenal Dadang dan Hasbi 5 tahun lalu. Mulanya berkenalan, lalu kerap nongkrong bareng hingga membuat proyek lagu. Namun ia ogah jika dikaitkan dengan masalah skandal yang tengah menjerat teman kolaborasi lagunya tersebut. Iya kaget karena aku sendiri, ya kagetnya loh kok, karena nggak ngerti sama sekali. Mereka ada kasus apa, terus ada hubungan apa, itu nggak ngerti. Aku sama sekali nggak ngerti karena ya aku kan orang punya kesibukan juga kan, gitu ya. Ya biasa aja dan maksudnya nggak ada pernah intens berhubungan, terus Dadan bisnis apa, Bang Hasbi ngapain, itu kan nggak pernah tahu. Pada saat saudara Dadan menjadi saksi di sidang tipikor di Pengadilan Negeri Jawa Barat, di Pengadilan Tipikor Kota Bandung, saat ditanya oleh jaksa, Dadan mengatakan kenal dengan mantan sekretaris Mahkamah Agung itu melalui Charlie Van Houten. Menurut Charlie ini kan tidak ada hubungannya. Jadi kronologisnya begini, sekitar 5 dan 6 tahun yang lalu Charlie kenal dengan Dadan Tri. Kalau tidak salah dia belum menjadi direktur Wika Beton. Nah setelah itu tidak ketemu lagi. Lalu beberapa tahun kemudian saat Charlie ada hubungan bisnis dengan mantan sekretaris Mahkamah Agung terkait lagu yang akan dibawakan oleh label mantan sekretaris tadi, tiba-tiba si Dadan itu ngebel. Posisi di mana, Li? Saya lagi dengan Bang Hasbi. Nah, terus Dadan berkata, oh aku kenal Hasbi itu, katanya. Kebetulan istri saya mahasiswa dia, bimbingan beliau. Artinya kan si Dadan itu sudah kenal dengan Hasbi. Namun tiba-tiba di dalam bukti pembacaan BAP saksi oleh Jaksa Penuntut Umum KPK di pengadilan, Dadan sebagai saksi mengatakan kenal dengan mantan sekretaris Mahkamah Agung ini melalui Charlie Van Houten, padahal tidak ada hubungannya sama sekali. Menurut Charlie setelah itu selesai berhubungan tidak pernah ada komunikasi.